Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jumpa lagi sahabat Quran di kajian Al-Quran Ruhina, tempat kita membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kali ini kita akan membahas tentang bahaya lisan yang tidak dijaga, lebih melukai daripada pedang. Sahabat Quran, menjaga lisan atau ucapan yang keluar dari mulut adalah adab yang sangat penting untuk diketahui. Lisan diibaratkan seperti sebilah pedang, jika salah dalam menggunakannya dapat melukai hati orang lain. Setiap kalimat yang keluar dari mulut seorang muslim akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada malaikat yang akan mencatat setiap ucapan manusia, seperti peringatan Allah di dalam surah Qaf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ucapan seseorang sangat menentukan derajat kemuliaannya, sekaligus juga sangat berpotensi untuk menjerumuskan pada kebinasaan. Maka sebaik-baik manusia adalah yang mampu memperhitungkan setiap ucapannya agar tidak mengantarkannya pada kebinasaan. Pentingnya menjaga lisan tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71 yang akan dibacakan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh Dia akan menang dengan kemenangan yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat Quran, kalimat qaulan sadida pada ayat ini maknanya adalah perkataan yang benar, tegas, jujur, lurus dan tidak berbelit-belit, baik dari segi isi maupun redaksi dan tata bahasanya. Ada beberapa hal yang jika dibicarakan dengan orang lain akan menimbulkan bahaya atau kemudaratan yang besar. Yang pertama, membicarakan aib orang lain. Ketika seseorang dipercaya atau secara tidak sengaja mengetahui suatu aib atau keburukan orang lain, janganlah sekali-kali menceritakan hal tersebut kepada orang lain lagi demi merasa lebih mulia atau lebih tinggi derajatnya. Keburukan dan aib itu harus tetap ditutupi dan dijaga selayaknya menutupi aib sendiri. Sebab dengan demikian, Allah pun akan menjaga keburukan yang ada pada diri kita sendiri. Pada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seseorang, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Yang kedua,
membicarakan aib atau kesalahan diri sendiri kepada orang lain. Setiap manusia pasti memiliki aib atau kesalahan masing-masing. Dan dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menutupi kesalahan hambanya di siang dan malam hari. Setiap hamba diberi kesempatan untuk bertaubat dari kesalahan yang dilakukan di malam hari dan tidak mengulangi lagi di pagi harinya atau menceritakannya kepada orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap umatku akan diampuni kecuali mereka yang terang-terangan melakukan dosa. Meskipun begitu, mereka yang terang-terangan berdosa di malam hari tetap akan ditutupi aib dan dosanya hingga pagi hari. Namun ada yang justru menceritakan dosanya tersebut dan berkata, 'Tadi malam aku melakukan ini dan itu.' Sebenarnya Allah telah menutupinya, namun dirinya sendiri yang membukakan aib itu." Yang ketiga, membicarakan rahasia ranjang antara suami istri kepada orang lain. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarang perbuatan ini melalui sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat adalah seorang laki-laki atau suami yang bercampur dengan istrinya kemudian membeberkan rahasia istrinya tersebut." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa haram hukumnya bagi suami atau istri untuk menceritakan aktivitas seksual mereka ke publik, hingga orang lain bisa membayangkan secara rinci aktivitas tersebut. Sebenarnya kondisi apapun yang terjadi dalam sebuah rumah tangga, termasuk aktivitas seksual pasangan, merupakan amanah besar yang harus dijaga kerahasiaannya dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Tapi tentu saja ada pengecualian, yaitu jika berkaitan dengan hukum seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus perzinaan, atau penyimpangan-penyimpangan lainnya yang membutuhkan informasi yang valid untuk keperluan kesaksian di pengadilan. Demikianlah sahabat Quran pentingnya menjaga lisan menurut Al-Quran dan hadis Nabi. Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita tidak akan luput dari pendengaran Allah yang Maha Mendengar. Dan tidak sepatah kata pun dari ucapan kita melainkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua mampu menjaga lisan kita hingga tidak melukai hati manusia lain dan tidak mengantarkan kita pada kebinasaan. Jika tidak mampu menyampaikan kebaikan, maka diam lebih baik. Sekian kajian kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti Al-Quran Ruhina. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.